Dan saudara, seperti yang tadi disampaikan bahwa hari ini sidang kasus kematian Prada Luki menghadirkan sejumlah saksi. Ada 8 saksi yang dihadirkan untuk 17 terdakwa, di mana dari 8 saksi yang dihadirkan ada 2 dokter yang dihadirkan dan juga ada ibu angkat dari almarhum Prada Luki Namo. Lalu apa saja fakta-fakta di persidangan kasus kematian Prada Luki dalam mengungkap kekerasan yang berulang yang dilakukan para terdakwa terhadap korban? Ulasannya lebih dalam, saudara, kita bahas bersama dengan perwakilan dari keluarga almarhum Prada Luki. Ada Ibu Debbie Fatimah Lim dan juga Direktur Eksekutif Amnesty International, Mas Usman Hamid, yang telah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Selamat petang semuanya. Selamat petang. Selamat petang, Bu Debbie. Selamat petang. Baik, saya ke Mas Usman Hamid dulu. Mas Usman, kalau kita lihat ini ada 22 tersangka yang menjalani persidangan, sejumlah saksi juga dihadirkan. Menurut Anda, dari 22 tersangka yang terdakwa yang sudah dihadirkan ini, apakah hakim juga akan menelusuri siapa sebenarnya otak pelaku ataupun yang betul-betul bertanggung jawab atas kematian Prada Luki Namo? Ya, itu akan sangat bergantung dari independensi dan keberanian hakim. Tentu kita semua berharap hakim yang mengadili perkara ini benar-benar berani, benar-benar objektif, dan bebas dari segala intervensi untuk menelusuri siapa sebenarnya yang paling bertanggung jawab atas kekerasan terhadap Prada Luki. Saya kira dari sanalah kita akan mengetahui apa sebenarnya problem utama di sana. Saya menduganya ini memang problem sistemik di dalam lingkungan militer, di dalam memahami secara keliru apa yang disebut sebagai disiplin militer. Disiplin militer itu ada disiplin yang menghormati hak asasi manusia, ada yang tidak. Bahkan yang tidak menghormati hak asasi manusia tidak pantas disebut sebagai disiplin militer. Nah, biasanya disiplin militer yang seringkali menyalahi hak asasi manusia adalah disiplin yang didasarkan pada kepatuhan terhadap perintah, baik atasan, senior, atau orang yang berpangkat lebih tinggi secara buta. Padahal disiplin dalam kemiliteran, dan memang disiplin dibutuhkan, tapi disiplin di dalam kemiliteran itu juga harus menghormati hak asasi manusia. Hukuman-hukuman yang sifatnya fisik, minimal harus dalam bentuk pengolahan fisik seperti olahraga dalam pengertian push up, sit up, dan seterusnya. Tapi yang terjadi pada Prada Luki ini adalah pelanggaran hak asasi manusia yang saya kira sangat serius dan sangat berat. Karena itu harus ada yang paling bertanggung jawab dan diadili di dalam perkara ini. Oke, berarti ada disiplin yang melanggar hak asasi manusia sehingga mengakibatkan kematian dari Prada Luki Namo. Kita masih akan membahas terkait hal ini dan juga kita akan menyapa bagaimana tadi jalannya sidang bersama dengan keluarga dari almarhum Prada Luki Namo. Ada Bu Debbie di sini, tapi usai jeda ya. Tetaplah bersama kami di Kompas Petang. Masih bergabung bersama kami perwakilan keluarga almarhum Prada Luki Namo, Kak Debbie Fatimah Lim dan juga Direktur Eksekutif Amnesty International, Mas Usman Hamid. Saya ke Kak Debbie. Kak Debbie, tadi mengikuti jalannya persidangan ada 8 saksi yang dihadirkan, diantaranya adalah 2 dokter dan juga ibu angkat dari almarhum. Apa yang Ibu pantau dari kesaksian tadi? Terima kasih, Mas. Jadi dari keterangan dokter, khususnya yang perempuan itu saya agak kecewa karena keterangannya hampir tidak sesuai dengan yang Mama Iren atau ibu angkat almarhum sampaikan. Ibu dokter itu mengatakan lukanya hanya di punggung, terus di telinga tidak ada, di kepala tidak ada. Sementara yang Ibu Iren sampaikan ada luka memar, lebam, kebiruan pada dada bagian kiri dan bagian kanan. Terus luka yang bengkak pada paha kiri kanan, pada punggung. Nah,
keadaan almarhum anak kami Lucky itu pada saat tanggal 28 dia lari ke rumah mama angkatnya itu, keadaan lukanya belum separah tanggal 2. Oke, berarti Kak Debbie yang Ibu maksud bahwa ada perbedaan kesaksian ya. Menurut Anda apa yang disampaikan oleh dokter yang memeriksa almarhum Prada Lucky Namo saat itu berbeda lukanya dengan apa yang disampaikan oleh ibu angkat ya? Iya, benar sekali, Mas. Lalu jadi mama angkatnya itu mama angkatnya itu terkejut ketika dia ke rumah sakit melihat keadaan almarhum anak kami Lucky jauh berbeda pada saat tanggal 28 ke rumah mama angkat itu. Itu sudah ada banyak luka yang sangat tidak manusiawi. Kalau mau dibilang lebam memarnya tuh, aduh, kami lihat pada foto-foto almarhum itu sangat sakit, Mas. Baik Kak Debbie, tentu kita tidak ingin membuka luka yang terjadi pada almarhum Prada Lucky. Namun dalam persidangan tadi ada keterangan juga dari ibu angkat Prada Lucky begitu yang menjelaskan kekagetannya ketika melihat kondisi dari Prada Lucky Namo. Menurut Anda dari kesaksian ini apakah sudah cukup membantu untuk menguak fakta kekerasan yang terjadi pada Prada Lucky hingga mengakibatkan ia meninggal dunia? Ya, baik Mas, dari kacamata awam ya, bisa kami lihat kesaksian yang mana yang jujur, yang mana yang berkelit-kelit, atau mencoba menutupi kebenaran, itu sangat bisa terlihat. Dan, bagian mana Ibu, Kak Debbie? Maaf saya potong. Jujur. Bagian mana yang menurut Kak Debbie yang betul-betul mengikuti persidangan ini yang berkelit-kelit seolah-olah menutup fakta? Dari dokter wanita tadi berbicara tentang lukanya yang seperti tidak terlalu parah. Baik. Tetapi dari auditor dan Bapak Hakim membaca kembali isi BAP dari dokter umum yang memberikan keterangan tentang keadaan anak Lucky. Nah, di situ kami melihat bagaimana tim auditor dan hakim cukup jujur ya. Baik Ibu, saya ke Mas Usman dulu. Mas Usman, kalau kita lihat dalam pemeriksaan saksi ini dibagi menjadi 3 kelompok, 17 terdakwa, kemudian ada 4 terdakwa dan juga 1 terdakwa yang merupakan atasan dari Prada Lucky Namo. Anda melihat kenapa akhirnya skema ini yang digunakan oleh majelis hakim? Ya, saya tidak persis mengetahuinya apa yang menjadi sebab ya, tetapi umumnya pemecahan-pemecahan perkara semacam itu malah merugikan keluarga korban. Dia akan memutus kronologi peristiwa yang selengkapnya. Bahkan dia bisa juga digunakan untuk memutus pertanggungjawaban dari orang yang paling misalnya bertanggung jawab di dalam peristiwa itu gitu. Nah, ini yang saya kira sangat kami khawatirkan, dan kerap kali di dalam lingkungan kemiliteran yang disalahkan hanyalah prajurit-prajurit di tingkat bawah gitu, di tingkat bintara misalnya gitu, entah itu berpangkat prajurit 2, prajurit 1, kopral, sersan dan seterusnya. Sementara mereka yang berpangkat perwira atau perwira menengah, apalagi perwira tinggi, kerap kali mendapatkan semacam kekebalan hukum atau semacam ketiadaan penghukuman atau impunitas. Nah, ini yang kami harapkan tidak terjadi pada perkara Prada Lucky, karena ia merupakan korban dari kekejaman luar biasa di dalam lingkungan militer yang harus dikoreksi secara total.
Oke. Dan Pradaluki ini harus jadi korban yang terakhir. Tidak boleh ada lagi Pradaluki berikutnya di dalam lingkungan militer. Kita harus mulai satu budaya militer yang secara internal menghormati harkat dan martabat manusia. Kalau di Baik. dalam lingkungan internal militer tidak ada penghormatan hak asasi manusia, jangan berharap bahwa tugas-tugas kemiliteran, apalagi di dalam masyarakat, bisa menghormati hak asasi manusia. Jadi harus ada koreksi total terhadap nilai-nilai kedisiplinan di dalam militer. Dan saya mendesak Majelis Hakim untuk menegakkan keadilan dan mengungkapkan kebenaran yang selengkap-lengkapnya untuk keluarga Pradaluki. Mendesak menegakkan keadilan untuk keluarga Pradaluki. Menurut Anda, adanya indikasi kekerasan yang berulang, apakah ini dapat memperberat hukuman dari dakwaan auditor? Harus digunakan untuk memperberat hukuman. Dan orang yang paling berat hukumannya justru bukan orang yang merupakan bawahan atau berpangkat rendah, melainkan orang yang berpangkat lebih tinggi. Karena dia ditugaskan dan diamanatkan dengan lebih besar, baik itu secara kepangkatan, secara penugasan, secara kedinasan, maupun juga secara moral, yang memiliki pengetahuan, memiliki tanggung jawab yang lebih besar. Jadi menurut Anda secara tidak langsung yang paling bertanggung jawab dari kematian Pradaluki ini adalah atasan dari Pradaluki, satu terdakwa yang saat ini juga tengah diperiksa? Ya, terutama apabila ia memerintahkan. Setidak-tidaknya ia mengetahui perbuatan bawahannya dan tidak melakukan tindakan apapun, tidak melakukan pencegahan maupun tidak melakukan penghukuman. Itulah yang disebut sebagai command responsibility, tanggung jawab komando. Tidak ada bawahan yang salah. Yang salah selalu atasan. Disitulah budaya militer, tanggung jawab militer seharusnya diterapkan gitu. Dan ke depan tidak boleh ada lagi disiplin-disiplin atau apapun atas nama korsa, atas nama kesatuan, atas nama nilai-nilai kedisiplinan yang memudahkan harkat dan martabat manusia. Baik, saya ke Kak Debbie sedikit saja. Tentu harapan itu harus selalu ada untuk keadilan bagi almarhum Pradaluki. Dengan jalannya sidang ini, masih adakah harapan itu? Selalu ada, Mas. Kami keluarga percaya bahwa Indonesia adalah negara yang adil dan beradab. Kami hanya mau menggugah hati nurani para pemimpin-pemimpin agar kiranya bisa memberi keadilan bagi almarhum anak kami. Kalau didengar dari penyiksaan-penyiksaan yang dilakukan terhadap anak kami sangat tidak manusiawi. Bahkan ada pembiaran dari komandan pada batalion atau kompi anak kami bertugas, dan kesaksian bahwa sebelum adanya interogasi hasil bahwa anak kami bersalah, anak kami malah sudah disiksa duluan. Entah hukum apa yang dipakai untuk anak kami sehingga disiksa dulu baru ditanya. Sekali lagi kami hanya minta supaya petinggi-petinggi TNI yang tidak bisa saya sebut satu persatu, setidaknya rasa kemanusiaan, hati nurani dipakai dalam melihat kasus anak kami. Kekerasan-kekerasan yang diterima sudah melebihi daripada disiplin seorang taruna baru. Kami hanya minta jauh kami dari tempat di NTT, setidaknya bapak-bapak di pusat bisa memberi kami keadilan supaya tidak ada lagi kasus-kasus seperti yang dialami anak kami,
almarhum Prada Luki, tidak ada lagi Luki-Luki yang lain, supaya tidak ada ketakutan terhadap TNI. Kami mohon agar oknum-oknum ini bisa diberikan hukuman yang seberat-beratnya. Baik, Ibu. Terima kasih, Mas. Terima kasih Kak Dewi, kita tentu saja berharap keadilan akan terus Iya, Mas. ada untuk almarhum Prada Luki, dan jangan putus harapan begitu keluarga dalam memperjuangkan keadilan untuk Iya, Mas. Prada Luki. Terima kasih Kak Dewi Fatimah dan juga Mas Usman Hamid telah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Salam sehat semuanya.